Shalom, teman-teman yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari-hari ini penting sekali kita memiliki sebuah prinsip hidup. Tentunya prinsip hidup kita yaitu kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kisahnya Daniel. Daniel 1 ayat 8 mencatat, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Daniel meminta supaya ia tidak menajiskan dirinya dengan cara tidak mengkonsumsi makanan dan minuman dari raja. Daniel adalah salah satu anak muda yang diangkut, dibawa masuk ke dalam istana, lalu dididik selama 3 tahun. Nah, dalam proses pendidikan selama 3 tahun, raja punya satu ketetapan, yaitu anak-anak muda tadi harus diberi makan dan minuman dari santapan raja. Tapi Daniel malah berkata kalau dia mengkonsumsi makanan dan minum itu, maka dia sedang menajiskan dirinya. Kenapa? Saya pernah baca, ternyata makanan dan minuman yang diberikan kepada anak muda itu sebelumnya, makanan tersebut dan minuman tersebut sudah dipersembahkan atau diberikan dulu kepada dewa, lalu diberi kepada mereka. Daniel tidak menyukai hal itu, dan dengan cara Daniel mengkonsumsi makanan dan minuman, itu artinya Daniel sedang sepakat dengan ketetapan-ketetapan raja yang bertentangan dengan kebenaran firman. Daniel gak mau sepakat dan gak mau kompromi dengan hal-hal yang melukai hati Tuhan. Sehingga dia berkata, aku tidak akan mengkonsumsi makanan dan minuman itu. Saat Daniel berkata begitu kepada kepala pegawai istana raja, apa yang terjadi? Mungkinkah marah atau setuju? Kita baca di ayat 9-nya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Sering sekali saya mendengar anak-anak Tuhan, ya, anak-anak sekolah, mahasiswa, bahkan yang bekerja, sulit sekali untuk menegakkan kebenaran di dalam hidup mereka ketika mereka terjun di sekolah, baik itu juga sebagai mahasiswa di kampus, baik yang bekerja, sulit sekali menegakkan kebenaran sehingga mereka cenderung kompromi terhadap namanya dosa atau keinginan-keinginan yang Tuhan tidak suka. Nah, tapi Daniel berbeda. Daniel belajar memiliki prinsip. Sekalipun Daniel harus kehilangan nyawa di ayat selanjutnya, Daniel tetap memiliki sebuah prinsip, yaitu hidupnya untuk Tuhan. Daniel, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saat Daniel belajar hidup di dalam prinsip kebenaran, Allah juga bekerja meneguhkan prinsipnya, membuka jalan supaya prinsipnya tetap berjalan. Allah melembutkan hati daripada kepala istana itu tadi, kepala pegawai itu tadi dilembutkan Tuhan sehingga kepala pegawai menjadi setuju. Kita lihat di ayat 10. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana itu untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Kepala pegawai istana raja menjadi setuju dengan prinsipnya Daniel, sehingga Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego hanya diberikan sayur-sayuran. Nah, ada perbandingan saat itu. Setelah beberapa hari mungkin ya, atau beberapa bulan, ternyata apa yang terjadi? Daniel tidak menjadi lemah, Daniel dan teman-teman tidak menjadi lemah, malah mereka dikaruniakan Tuhan 10 kali lipat kecerdasan dari antara teman-teman seusia mereka. Di situ saya melihat sebuah perbedaan. Setiap orang atau setiap anak mudanya Tuhan, baik wanita maupun pria, baik anak sekolah, mahasiswa, atau orang-orang yang sedang bekerja, setiap kita yang belajar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan lakukan satu perbedaan.
Tuhan berikan hal-hal yang berbeda, sama seperti yang dialami oleh Daniel. Daniel dan teman-teman menjadi lebih cerdas 10 kali lipat dibanding teman-teman seusia mereka. Mereka berbeda. Mereka tidak kompromi, namun mereka juga menjadi orang yang lebih cerdas. Ya, mungkin sulit untuk menegakkan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kita hidup. Ya, tapi percayalah, saat kita belajar pegang prinsip kebenaran firman Tuhan, ada Tuhan yang akan menopang, yang akan menolong, yang akan membuka jalan. Karena Dia Allah yang senang dimuliakan, ditinggikan, dan diagungkan. Dia Allah yang senang diperkenalkan kepada banyak orang lewat sikap hidup kita. Tentu Dia Allah yang akan bekerja di balik hal-hal yang kita ingin kerjakan, yaitu kebenaran firman Tuhan tadi. Jadi sebagai anak-anak muda Tuhan, mari semangat, mari berjuang, mari hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita dijadikan oleh Tuhan untuk Tuhan. Tentu kekuatan yang Tuhan beri, berkat kesehatan, berkat kecerdasan, kemampuan demi kemampuan, talenta yang Tuhan beri kepada kita, harusnya itu dipersembahkan untuk Tuhan. Ya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, mari berikan yang paling terbaik untuk Tuhan. Miliki sebuah komitmen, prinsip hidup, tentunya prinsip itu ialah kebenaran firman Tuhan. Ya untuk Tuhan, tidak untuk dosa. Ya untuk Tuhan, tidak untuk hal-hal yang melukai Tuhan. Terima kasih. Sampai ketemu kembali.